Sebenarnya kan dulu ketika Ibu Mega ditunjuk sebagai ketua BPIP sama Pak Jokowi, itu sempat ngeluh gitu. Karena kata Bu Mega, saya ini kan mantan presiden ya. Saya pernah jadi presiden katanya. Tapi sekarang ditunjuk sebagai BPIP yang merupakan itu unit kerja presiden. Bekerja di bawah presiden. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang suka mempermasalahkan sesuatu yang sebenarnya itu nggak perlu untuk dipermasalahkan. Seperti misalkan lambat jawab WA. Ya sebenarnya biasa aja karena setiap orang kan punya aktivitas masing-masing. Tapi sama mantan-mantan kita itu kadang-kadang dijadikan alasan atau pintu masuk untuk ngajak gelut. Untuk berantem gitu ya. Nah, cerita semacam itu bagi saya itu mirip sekali seperti cerita orang-orang PKS, Refli Harun, para pengamat dan dosen-dosen di Indonesia yang sekarang mempertanyakan dan mempermasalahkan kenapa Pak Jokowi menunjuk seorang Ibu Megawati menjadi ketua Dewan Pengarah BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Setelah saya baca semua pernyataan orang-orang yang tidak setuju dengan keputusan ini, itu ternyata mengarah kepada dua permasalahan dan pertanyaan. Pertama soal kapasitas dan kemampuan. Karena mereka menganggap bahwa Ibu Megawati ini nggak ada hubungannya dengan riset dan inovasi. Jadi nggak cocok menempati posisi itu. Bahkan Refli Harun itu dengan lancangnya mengatakan kita malu kalau dunia tahu karena ternyata ketua Dewan Pengarah BRIN itu dipimpin oleh orang yang bahkan tidak lulus S1. Hari gini masih bahas akademik gitu. Lucu. Karena kalau kita mau maksa menilai kapasitas atau kemampuan seseorang berdasarkan gelar akademiknya, ya kita jadi otomatis bisa bandingkan misalkan Pak Jokowi yang lulusan S1 dengan Ibas yang lulusan S3. Coba kita tanya, mana orang yang memiliki kepemimpinan yang lebih baik? Pasti jawabannya Pak Jokowi. Tapi mungkin Refli Harun milih Ibas. Ya Ibas kan S3, lulusan terbaik, katanya nilainya bagus gitu. Itulah mungkin yang membuat seorang Refli Harun itu jarang banget atau bahkan nggak pernah ngeritik Ibas. Karena hormat banget kayaknya, S3. Dia ngeritik Pak Jokowi karena Pak Jokowi cuma lulusan S1 gitu ya. Sementara dia sendiri S3 saya. Ya bagi saya sudah gak relevan lah membandingkan kualitas atau kemampuan seseorang hanya berdasarkan gelarnya atau gelar akademik atau gelar lainnya. Karena misalkan ada juga tuh banyak ustadz yang gak paham soal agama, ada banyak ustadz yang cabul misalkan, banyak. Ada bahkan orang yang baru masuk Islam udah jadi ustadz. Apa coba gitu. Lalu kita juga bisa bandingkan antara Pak SBY dengan Pak Jokowi misalkan dari sisi ketegasan. Pak SBY itu kan militer, jenderal, gagah berani kayaknya gitu ya. Tapi ketika menghadapi Malaysia yang suka nyerobot-nyerobot lahan kita atau wilayah kita gitu ya, ya Pak SBY nggak berani apa-apa. Cuma pidato, saya prihatin, saya prihatun, saya prihaten. Apa coba gitu? Apa gunanya militer dia gitu? Lalu bandingkan dengan Pak Jokowi ketika memimpin Indonesia, nggak berani tuh Malaysia main-main gitu. Jangankan Malaysia, Cina kalau lewat tembak langsung. Dan bahkan Pak Jokowi pernah memimpin rapat di kapal perang di Laut Natuna. Lihatlah betapa hebatnya, betapa gagahnya gitu ya. Padahal ya krempeng orangnya, pelongo-pelongo katanya gitu. Jadi ya bagi saya sudah nggak relevan lagi lah membandingkan kemampuan seseorang atau kualitas seseorang hanya berdasarkan gelar akademik atau gelar-gelar lainnya. Kalau kita mau jujur, seorang orang Indonesia yang sekarang menjadi orang terkaya di Indonesia, coba lihat gelar mereka. Apa mereka lulus S1? Kan banyak kan yang enggak gitu. Banyak yang enggak. Jadi kenapa Refli Harun mempermasalahkan ini dan merasa bahwa dirinya seolah-olah lebih mampu dari Bu Mega, padahal dia cuma punya gelar S3 gitu ya. Apa coba maksudnya gitu. Lalu kemudian permasalahan yang kedua adalah karena Ibu Megawati ini sebagai ketua umum partai. Ini kemudian ditakutkan nanti soal riset dan inovasi di Indonesia ini diseret-seret ke arah politis katanya. Ini bagi saya jelas-jelas sesuatu yang sebenarnya nggak perlu untuk dipermasalahkan. Kenapa? Karena kita sudah pernah punya menteri dari ketua umum partai juga ada gitu. Golkar, Airlangga, jadi menteri ekonomi.
Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah tuh dengan itu. Kemudian Pak Prabowo dari Gerindra, ketua umum partai, jadi Menteri Pertahanan. Kenapa nggak ada ketakutan pertahanan kita nanti jadi Gerindra, jadi politis? Kenapa nggak ada pertanyaan seperti itu gitu? Tapi di Ibu Megawati ini dipertanyakan, dipermasalahkan. Ya masa orang-orang PKS mempertanyakan ini gitu? Ya sudah benar bagi saya. Kalau justru dikasih ke orang PKS, ke ketua PKS, nanti apa yang mau dihasilkan dari inovasi dan risetnya? Paling-paling ya riset soal poligami. Apa lagi gitu? PKS kan cuma taunya soal itu gitu. Selain itu, nampaknya orang-orang ini melihat Ibu Mega tuh cuma seperti orang yang ibu-ibu gitu ya, yang bicaranya pelan, yang jalannya santai, yang suka senyum gitu, yang cuma kegiatannya tuh masak-masak nasi goreng, ngerawat bunga gitu. Mereka nggak melihat bahwa Ibu Megawati itu bagaimanapun dia adalah ketua umum partai terbaik di Indonesia sekarang, yang suaranya paling tinggi sekarang. Kenapa mereka nggak bisa melihat itu gitu? Kalau kita ngeliat Ibu Mega sebagai ibu-ibu, ya cuma ibu-ibu biasa dia kelihatannya. Tapi dia kan ketua umum partai, yang partainya tertinggi dan kemudian punya banyak anak buah dan sumber daya manusia, dan bahkan punya banyak lembaga-lembaga di dalamnya gitu. Kenapa orang-orang nggak melihat itu? Dan kalau mau jujur sebenarnya yang mengusulkan BRIN ini itu kan emang PDIP melalui Rakernas. Serius banget loh. Jadi Ibu Mega ini mengusulkan BRIN dibentuk oleh Pak Jokowi melalui Rakernas partai. Jadi kalau kemudian Pak Jokowi menunjuk Ibu Megawati sebagai ketua Dewan Pengarah, ya wajar. Lawang dia yang mengusulkan, dia yang punya gagasan, dia yang punya ide gitu. Wajar aja gitu. Jadi bagi saya, orang-orang yang punya gagasan dan ide pertama itu adalah orang-orang yang punya pemikiran yang pasti lebih baik dari yang lainnya. Itu sama seperti Nadiem misalkan, bisa menciptakan sebuah aplikasi Gojek. Itu kan sebenarnya awal mulanya berasal dari pemikiran dan gagasan. Kalau soal aplikasinya, semua orang bisa bikin, semua orang bisa jadi tukang Gojek. Nadiem belum tentu bisa jadi tukang Gojek. Tapi kan dari pemikirannya dan gagasannya, maka lahirlah aplikasi ini. Lahirlah GoPay dan kemudian merger dengan Tokopedia dan seterusnya. Tanpa gagasan itu, tanpa gagasan dan pemikiran, itu nggak ada semuanya ini gitu. Nah, Ibu Megawati punya gagasan soal BRIN. Lalu kemudian diajukan kepada Pak Jokowi. Ketika ini direalisasikan, ya wajar kalau kemudian Ibu Mega jadi ketuanya. Jadi ketua Dewan Pengarah aja gitu. Wajar aja. Jadi kalau sebagian orang kemudian mempermasalahkan bahwa ini demi bagi-bagi jabatan, demi bagi-bagi fasilitas dan gaji. Ya malulah mestinya gitu. Karena bagaimanapun kalian itu harus tahu bahwa Ibu Megawati itu pernah jadi presiden kelima. Fasilitasnya masih ada sampai sekarang. Dia punya pas pampres, punya dokter pribadi, semua fasilitas lengkap. Jadi kalau kita bicara soal uang, soal gaji, malulah. Ketua umum partai masa bicara soal uang gitu. Dan selain itu, sebenarnya kan dulu ketika Ibu Mega ditunjuk sebagai ketua BPIP sama Pak Jokowi, itu sempat ngeluh gitu. Karena kata Bu Mega, saya ini kan mantan presiden ya. Saya pernah jadi presiden katanya. Tapi sekarang ditunjuk sebagai BPIP yang merupakan itu unit kerja presiden. Bekerja di bawah presiden. Sempat malu, sempat kesel juga Bu Mega waktu itu gitu. Nah sekarang juga sama tuh. Jadi ketua Dewan Pengarah BRIN itu kan di bawah presiden. Bayangkan loh, Pak Jokowi ini kan anak buahnya Bu Mega gitu, kadernya. Tapi kadernya berani nunjuk ketumnya sebagai ketua Dewan Pengarah BRIN. Disuruh kerja. Ya bagi saya ini sebenarnya ketika Ibu Mega ini bersedia ditunjuk sebagai ketua Dewan Pengarah, sebenarnya itu kan hanya adalah soal apa ya, kerendahan hati seorang Ibu Mega yang mau disuruh-suruh sama anak buahnya. Karena kalau bicara soal jabatan ngapain? Anak Bu Mega udah jadi presiden, jadi menteri, jadi ketua DPR kok anaknya gitu. Ngapain Ibu Mega masih harus jadi ketua Dewan Pengarah BRIN? Kalau cuma soal urusan jabatan dan fasilitas gitu, yang sebenarnya semua Ibu Mega itu sudah punya semuanya.
Jadi kalau saya ngelihatnya ini Ibu Mega hanya mau membantu anaknya, mau membantu kadernya gitu. Ya bagaimanapun Pak Jokowi ini kan anak meskipun bukan anak biologisnya gitu ya, anak ideologisnya. Yang kemudian ketika ada sesuatu yang bisa dia bantu ya dia bantulah sebagai orang tua gitu. Mestinya sampai di sini kan kita apresiasi, kita hormati kemauan beliau gitu. Ya ngapain coba Ibu Mega udah jadi ketua umum partai, sudah jaringan di mana-mana kok masih disuruh kerja juga. Ngapain coba Bu Mega mau gitu ya. Tapi ya mestinya kita hormati dan kita apresiasi, bukan malah kita curigai ini demi uang, demi popularitas, demi jabatan. Gak masuk akal bagi saya gitu. Dan bagi semua orang-orang yang mempermasalahkan Ibu Megawati, ini kan sebenarnya mereka nggak melihat bahwa di PDIP sendiri itu kan sebenarnya ada banyak ada nama BPSPN yang bisa menghitung suara pemilu secara online berbasis IT. Ini sudah terjadi di tahun 2015 dan 2019 gitu ya. Di partai-partai lain mungkin belum tentu ada, tapi di PDIP ini ada gitu. Jadi kalau kalian mempertanyakan Ibu Mega nggak punya kapasitas soal inovasi dan riset, ya gimana bisa? Lawang dia itu ketua PDIP, ada banyak riset dan inovasi di dalam partai PDIP. Gitu. Jadi banyak orang itu tidak mampu melihat prosesnya itu. Bagaimana sebuah partai bisa menghasilkan kader-kader terbaik seperti Pak Jokowi, Risma, Ganjar, Azwar Anas, dan lain-lainnya gitu ya. Itu kan juga melalui penelitian dan inovasi di partai. Karena partai-partai lain kan nggak ada tuh sekarang. Cuma PDIP yang mampu melahirkan kader-kader yang baik seperti ini kan gitu ya. Jadi kalau kalian mempertanyakan kapasitas atau kemampuan Ibu Mega, bagi saya itu lucu gitu. Kalau kalian punya gelar S3, doktor, profesor, ya nggak penting lah bagi Bu Mega. Karena Bu Mega punya jaringan, punya SDM, orang-orang dan punya banyak profesor-profesor di PDIP. Punya banyak Bu Mega gitu. Bu Mega ini ketuanya. Kalau kata Prabowo tuh lebih profesor dari profesor. Jadi ya bagi Refli Harun, orang-orang PKS, para pengamat dan dosen-dosen yang mempermasalahkan, saya pikir kalian itu tidak mampu untuk melihat secara keseluruhan. Mungkin kalian hanya melihat Ibu Mega itu seperti emak-emak biasa yang ya biasa aja, gak ada kegiatan apa-apa. Padahal dia adalah ketua umum partai PDI Perjuangan yang jaringannya banyak, yang SDM-nya banyak sekali. Ya bagaimanapun ini kan soal era demokrasi, bebas aja beropini. Tapi semestinya semua orang berpikir dan berintrospeksi. Kalau kalian cuma punya gelar, itu nggak ada apa-apanya sekarang. Tanpa jaringan, tanpa kekuatan politik, itu nggak ada apa-apanya. Saya pikir itu, terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.